Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat semuanya. Kali ini saya akan membahas pembuktian bentuk bumi berdasarkan data kecepatan pesawat terbang yang saya kutip dari sebuah maskapai penerbangan. Seperti tampak di layar ini adalah data kecepatan pesawat ketika saya naik pesawat sekitar bulan lalu ya, dari Jakarta ke Denpasar. Ini saya potret di layar monitor di kursi depan saya ya. Tampak di sini ada dua data kecepatan atau tiga ya. Nanti yang kita pakai yang dua saja, yaitu data paling atas, yaitu kecepatan pesawat di landasan tertera di sini 825 km per jam. Kemudian yang data tengah ini kita abaikan saja. Yang kita pakai dua data ya, atas dan bawah. Kemudian yang bawah ini adalah data kecepatan udara sesungguhnya, yaitu 901 km per jam. Nah, dari dua data ini, yaitu kecepatan pesawat di landasan dan juga kecepatan udara sesungguhnya, kita dapat suatu pembuktian penting ya, tentang informasi bahwa bentuk bumi ini tidak mungkin datar ya. Jadi yang lebih tepat bentuk bumi adalah bulat ya. Nanti akan saya buktikan dengan perhitungan sederhana melalui formula gerak lurus beraturan ya. Sobat semua, mungkin adik-adik semua dalam ilmu fisika pasti sudah dipelajari ya, di SMP kelas 1 mungkin sudah dipelajari bagaimana formula gerak lurus beraturan. Ini harus kita pahami dulu karena kita harus paham fungsi kecepatan ini adalah fungsi turunan ya dari formula sederhana gerak lurus beraturan ya, yaitu kecepatan adalah jarak dibanding waktu. Berikut ini ya formula dasar dari gerak lurus beraturan, di mana kecepatan yang disimbolkan dengan V adalah jarak yang disimbolkan dengan S dibandingkan waktu ya, nah disimbolkan dengan T ya. Nah, formula kecepatan ini akan kita pakai selanjutnya dalam analisis tentang ilustrasi bentuk bumi. Baik, bagaimana seandainya bentuk bumi itu bulat dan bagaimana seandainya bentuk bumi itu tidak bulat ya, atau datar misalkan. Itu bisa kita pakai pembuktian dengan analisis formula dasar ini. Baik sobat semuanya, kembali ke data kecepatan pesawat tadi ya. Nah, di sini tampak ada perbedaan ya antara kecepatan pesawat di landasan dengan kecepatan udara sesungguhnya. Nah, tampak di sini kecepatan pesawat di landasan adalah 825 km per jam. Ini lebih lambat ya daripada kecepatan udara sesungguhnya, yaitu 901 km per jam. Nah, jadi dari data ini, kalau sederhananya kita lihat pesawat terbang, tampak kalau diukur di landasan, ya itu hasilnya akan lebih lambat ya daripada kecepatan pesawat udara sesungguhnya. Atau kecepatan udara sesungguhnya pesawat itu lebih cepat atau lebih besar ya daripada kecepatan pesawat di landasan. Nah, justru terjadinya perbedaan ini, perbedaan kecepatan pesawat di landasan dan di udara ini membuktikan bahwa bentuk bumi itu tidak mungkin datar ya. Bentuk bumi itu yang lebih rasional adalah bentuknya lengkung ya. Atau bentuk bulat itulah bentuk yang lebih rasional daripada datar. Kalau seandainya bentuk bumi itu datar, maka kecepatan udara dan landasan ini harusnya selalu sama ya, konstan ya, tidak ada perbedaan. Nah, berikut ini akan saya buktikan dengan perhitungan sederhana dengan formula tadi ya, yang saya jelaskan tadi, yaitu formula gerak lurus beraturan tadi. Sobat semuanya, ini adalah ilustrasi bagaimana ketika bentuk bumi adalah lengkung atau bulat ya.
kecepatan di udara seperti apa dan kecepatan di darat seperti apa. Saya ilustrasikan seperti ini ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, di bagian kedua nanti juga akan saya jelaskan bagaimana kalau bumi, seandainya bumi datar seperti apa. Nah, di pertama ini adalah kondisi jika bumi bentuknya permukaan lengkung ya, karena bumi bentuk bulat seperti ini. Nah, misalkan seseorang akan pergi dari kota A ke kota B ya, dengan naik pesawat dengan ketinggian tertentu dari C ke D ya. Jadi kalau diukur dari perjalanan daratnya, berarti ukuran yang di lengkung hitam ini ya, A ke B, lengkung hitam ini adalah lengkung darat atau lengkung permukaan bumi, sedangkan jarak di udara ya, yaitu lengkung yang berwarna oranye ini ya, yaitu jarak yang ditempuh oleh pesawat, yaitu dari C ke D, yang berwarna garis berwarna oranye yang di luar ini. Nah, kecepatan orang tersebut atau kecepatan pesawat ini ada dua kecepatan, bisa diukur dari darat, yaitu dari titik A ke B, dan juga diukur dari C ke D. Kita ingat ya, formula yang tadi kita jelaskan, bahwa kecepatan adalah jarak dibanding waktu ya, atau V sama dengan S per T ya. Nah, kalau kita ukur kecepatan orang yang naik pesawat tersebut, diukur dari landasan atau diukur dari darat, kita ukurnya dari garis hitam ini ya, A ke B. Jadi kecepatan A ke B, VAB sama dengan jarak dari A ke B yaitu SAB dibandingkan dengan waktu tempuh. Waktu tempuh A ke B yaitu TAB. Jadi VAB sama dengan SAB per TAB, itulah kecepatan di darat. Nah, begitu juga kecepatan di udara, yaitu kecepatan C ke D, yaitu VCD, adalah jarak yang ditempuh pesawat dari C ke D, yaitu SCD, dibandingkan dengan waktu tempuh C ke D, yaitu TCD. Jadi kecepatan di udara adalah VCD sama dengan SCD per TCD. Nah, kita ketahui ini ya, dari sini kan jelas ini. Jarak udara ini lebih panjang pastinya ya, karena ini lengkung permukaan bumi ini makin luar ya. Berarti kan jari-jarinya makin besar kalau diukur dari pusat bumi. Berarti jarak yang terluar, jarak pesawat di udara ini pasti lebih panjang daripada jarak daratan ya, karena lengkungnya lebih luar. Jadi kita simpulkan jika SCD, artinya jarak dari C ke D, yaitu jarak yang tempuh pesawat di udara, itu pasti lebih besar daripada SAB, yaitu jarak yang di darat. Sedangkan waktu tempuh antara darat dan udara itu sama ya. Jadi waktu tempuh pesawat, baik dilihat dari udara maupun dari darat, adalah sama. Jadi waktu tempuh TAB, waktu tempuh dari A ke B, sama dengan waktu tempuh dari C ke D. Artinya waktu tempuh di udara maupun di darat ini sama ya. Nah, apabila jarak yang di udara ini, yang CD kan di udara itu lebih besar ya daripada jarak A dan B, maka otomatis S per T, SCD ya, jarak di udara dibandingkan waktu tempuh di udara ya. Karena waktu tempuh kan sama itu, pasti lebih besar daripada jarak yang di darat. SAB dibagi dengan TAB, waktu tempuh A ke B. Nah, karena yang berbeda jaraknya berbeda, sedangkan waktu tempuh sama, otomatis yang di atas ini ya, kecepatan di atas ini pasti lebih besar ya. S per TCD kan ini sama dengan VCD tadi ya. Nah, kemudian yang SAB per TAB sama dengan VAB atau kecepatan di darat. Jadi kecepatan di udara harus lebih besar daripada kecepatan di darat ya. Jadi kesimpulannya adalah dengan bentuk bumi yang bulat seperti ini, maka data penerbangan harus menunjukkan bahwa kecepatan pesawat di udara atau kecepatan sebenarnya di udara harus lebih besar daripada kecepatan pesawat yang di landasan atau di darat. Ya, kembali kita lihat ke data tadi ya, jadi terkonfirm ya, data dari pesawat penerbangan tadi bahwa ada perbedaan data pesawat di udara itu lebih besar ya daripada kecepatan pesawat yang di landasan. Jadi kecepatan pesawat udara sesungguhnya lebih besar, yaitu di sini 901 km per jam dibandingkan dengan
kecepatan pesawat di landasan 825 km per jam. Jadi terkonfirmasi ya bahwa bentuk bumi ini adalah ternyata lengkung ya atau bulat. Nah berikutnya bagaimana jika bentuk bumi itu datar ya? Ilustrasinya seperti ini ya. Seandainya bumi bentuknya datar ya. Jadi seandainya bentuknya bumi adalah datar, maka udah otomatis ya jarak tempuh dari A ke B itu akan selalu sama ya dengan C ke D. Artinya jarak pesawat baik diukur dari udara jarak sesungguhnya dibandingkan dengan kalau dia diukur dari daratan akan selalu sama ya. Itu konsekuensi kalau bumi bentuknya datar. Otomatis karena jaraknya sama ya, jarak antara SAB itu sama dengan SCD ini ya. Kemudian waktu tempuh juga sama. Waktu tempuh dari A ke B sama dengan waktu tempuh C ke D. Jadi TAB sama dengan TCD. Jadi otomatis kecepatannya pun akan sama ya. Jadi kalau kecepatan dari AB VAB sama dengan tadi ya, di ilustrasi pertama tadi digambarkan dengan jarak dibanding waktu, yaitu SAB dibanding TAB, kemudian kecepatan CD juga jarak CD dibandingkan dengan TCD, ini ya, otomatis karena tadi apa, jaraknya SAB adalah sama dengan SCD, waktunya pun sama ya, TCD dibandingkan dengan TAB sama, otomatis kalau dibagi, jarak dibagi waktu, SCD atau kecepatan di udara, jarak di udara dibandingkan dengan TCD atau waktu di udara akan selalu sama ya dengan kalau jarak di darat SAB dibandingkan waktu di darat yaitu TAB. Jadi otomatis dengan kata lain kecepatan di udara yang digambarkan dengan TCD akan selalu sama dengan kecepatan di darat yang digambarkan dengan VAB ini ya. Jadi kesimpulannya seandainya ya bentuk bumi itu adalah datar, maka data kecepatan pesawat akan selalu menunjukkan angka yang sama ya atau konstan, baik angka yang kecepatan di landasan maupun kecepatan yang di udara. Tetapi ternyata kan tidak ya, dari data tadi menunjukkan bahwa seperti ini ya, datanya tidak sama ya, tidak sama antara kecepatan di udara dengan kecepatan di darat atau landasan ya. Dan ini menunjukkan perbedaan ini atau dengan realnya adalah lebih besar ya, di udara lebih besar dan darat lebih kecil ya kecepatannya, maka bentuk bumi tidak mungkin datar ya. Jadi bentuk bumi lebih rasional adalah bulat dan atau permukaannya lengkung, kira-kira seperti itu ya. Demikian sobat semuanya, terutama adik-adik semuanya, dari data sederhana ini kita bisa simpulkan satu pembuktian bahwa bentuk bumi adalah permukaannya lengkung, setidaknya seperti itu ya, dan lebih rasional bentuknya adalah bulat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.